warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'rifatunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu metode penelitian. Oke, langsung saja kita lihat penjelasannya. Bab 3 membahas mengenai metode penelitian. Nah, di dalam buku Penelitian Tindakan Kelas milik Prof. Situmorang dikatakan bahwa data merupakan komponen yang sangat penting di dalam penelitian. Dengan demikian, diperlukan metodologi dalam rangka untuk mendapatkan data penelitian, sehingga gambaran penyelesaian permasalahan penelitian dapat dilihat dari pengumpulan hasil penelitian tindakan kelas. Jadi, data itu merupakan hasil dari kita melakukan pengamatan atau hasil dari kita melakukan sebuah penelitian. Kemudian, yang perlu kalian ketahui adalah data harus ditulis secara jelas, lengkap, rinci, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya adalah komponen metode penelitian menurut Prof. Situmorang. Di sini dijelaskan bahwa komponen metode penelitian ada 7. Yang pertama adalah definisi operasional. Definisi operasional meliputi penjelasan-penjelasan terhadap objek penelitian dan juga atau bisa dikatakan beristilahan dalam bidang pendidikan atau asumsi yang memberikan arahan penelitian lebih spesifik. Jadi, definisi operasional ini merupakan penjelasan dari sebuah istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian kalian. Nah, berikutnya adalah populasi. Populasi yaitu objek penelitian yang mempunyai karakteristik tertentu sebagai pembawa data untuk variabel-variabel yang diteliti. Jadi, misalkan populasinya itu kita meneliti di sebuah MI Miftahul Jannah. Nah, jadi populasinya adalah MI Miftahul Jannah. Kemudian yang komponen ketiga adalah sampel. Sampel yaitu bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian. Jadi kalau tadi populasinya MI Miftahul Jannah, maka sampelnya adalah siswa kelas 4 dengan jumlah 30 MI Miftahul Jannah. Kurang lebih seperti itu. Dan yang keempat, komponen yang keempat yaitu instrumen pengumpul data. Instrumen pengumpul data ini contohnya adalah wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Itu memudahkan kalian dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, yang kelima adalah rancangan atau desain penelitian. Di sini dikatakan artinya adalah penjelasan terhadap pendekatan dan strategi yang diambil dalam memperoleh jawaban terhadap masalah. Jadi setelah kalian menentukan populasi, sampel, dan juga instrumen, kalian akan membuat desain atau rancangan. Jadi misalkan kalian akan mengobservasi di kelas ini dengan guru ini, pembelajarannya seperti ini. Nah, itu termasuk ke dalam sebuah rancangan penelitian. Kemudian komponen yang keenam yaitu prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Nah, kalau dalam PTK, prosedurnya itu terbagi menjadi beberapa siklus. Ada siklus 1, siklus 2, dan juga siklus selanjutnya, tergantung permasalahan yang sedang kalian hadapi. Nah, jadi alangkah baiknya dalam PTK ini tidak hanya memuat satu siklus, tapi lebih dari satu siklus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan juga untuk mencapai tujuan penelitian. Komponen yang terakhir yaitu analisis data. Analisis data adalah perangkat yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data untuk menarik kesimpulan. Jadi setelah dari komponen-komponen yang di atas tadi, kita dapat menyimpulkan hasil dari sebuah penelitian melalui analisis data. Judul penelitian saya adalah penerapan metode
role playing untuk meningkatkan pemahaman mata pelajaran IPS atau sejarah pada siswa kelas 4 SD Rawson Fikr Jombang tahun pelajaran 2019-2020. Nah, di sini komponen yang saya gunakan sedikit berbeda dengan komponen yang terdapat di Prof. Situmorang. Kalau di Prof. Situmorang tadi, yang pertama adalah definisi operasional. Kalau di dalam penelitian saya, definisi operasional itu masuk ke dalam bab 2. Kalau di bab 3 penelitian saya, yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Komponen yang kedua dalam penelitian saya adalah subjek penelitian. Kalau tadi di buku Prof. Situmorang, komponen kedua adalah populasi, kemudian yang ketiga adalah sampel. Kalau di penelitian saya, komponen yang bagian kedua adalah subjek penelitian. Jadi menurut saya populasi dan sampel itu termasuk ke dalam subjek penelitian. Populasinya adalah SD Rawson Fikr Jombang, kemudian sampelnya adalah siswa kelas 4 SD Rawson Fikr Jombang. Kemudian penelitian saya ini berlokasi di Jalan Kyai Haji Yusuf 1 Jombang. Nah, di sini saya mau memaparkan sedikit bahwa alasannya kenapa saya melakukan penelitian di SD tersebut, karena tingkat pemahaman siswa pada mata pelajaran IPS, materi kerajaan-kerajaan yang terdapat di Indonesia ini masih sangat rendah. Jadi diperlukan sebuah metode yang tepat untuk meningkatkan pemahaman siswa. Komponen berikutnya adalah instrumen pengumpul data. Di dalam penelitian saya menggunakan 3 instrumen pengumpul data, yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Yang pertama adalah observasi. Observasi ini saya meninjau atau mengamati mengenai proses pembelajaran, perilaku siswa, dan juga penunjang penanaman aspek pemahaman siswa. Nah, kalau proses pembelajaran ini saya mengamati mengenai bagaimana cara guru menyampaikan materi IPS, metode yang digunakan, penggunaan bahasa, dan juga media yang beliau gunakan. Nah, kemudian di situ saya juga mengamati mengenai perilaku siswa. Apakah siswa benar-benar fokus atau mengabaikan atau bermain sendiri atau mungkin diam tapi dia mengerti. Nah, kemudian yang ketiga adalah penunjang penanaman aspek pemahaman siswa. Di situ saya mengamati mengenai buku-buku penunjang yang digunakan guru dan juga soal yang digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran IPS atau sejarah mengenai materi kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Instrumen yang kedua yaitu wawancara. Di sini saya juga menggunakan pedoman atau patokan wawancara yang akan saya gunakan untuk melakukan penelitian. Di situ saya mewawancarai guru kelas dan juga beberapa siswa. Di sini komponennya adalah kalau terhadap guru kelas, saya akan menanyakan mengenai pemahaman tentang IPS materi sejarah, metode yang beliau gunakan, respon siswa saat mengerjakan soal IPS, dan juga perubahan siswa setelah nantinya mendapatkan metode role playing, dan juga bagaimana guru menerapkan atau melaksanakan evaluasi pembelajaran. Selain mewawancarai guru, saya juga akan wawancara terhadap beberapa siswa. Di situ saya akan menanyakan tentang pemahaman mereka mengenai IPS dan juga respon mereka sebelum dan sesudah diterapkannya metode role playing atau bermain peran. Instrumen berikutnya adalah dokumentasi. Nah,
Dokumentasi ini juga sangat penting dalam metode penelitian. Di sini saya harus mendapatkan hasil data mengenai karakteristik sekolah, mulai dari latar belakang, visi misi, profil, sarana prasarana, struktur organisasi, dan juga proses pembelajaran. Jadi selain saya harus mengetahui karakteristik siswa, saya juga harus mengetahui karakteristik atau latar belakang dari sekolah atau lembaga tersebut. Komponen berikutnya adalah prosedur penelitian. Jadi dalam PTK ini, prosedur penelitiannya terbagi menjadi beberapa siklus. Ada siklus 1, siklus 2, dan juga siklus selanjutnya. Jadi kenapa harus ada siklus atau bertahap? Karena untuk mendapatkan data yang valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan juga untuk mencapai tujuan penelitian. Di sini saya menggunakan 2 siklus. Siklus pertama terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Nah, kemudian siklus 2 ini digunakan untuk memperbaiki hasil dari siklus 1. Nah, komponen yang terakhir dalam penelitian saya adalah analisis data. Analisis data merupakan hasil dari data yang telah saya dapatkan untuk menarik kesimpulan, mulai dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Nah, kemudian hasil dari instrumen tersebut saya analisis melalui analisis deskriptif kualitatif. Itu tadi merupakan komponen-komponen yang sangat penting dalam bab 3 atau metode penelitian. Sekian penjelasan dari saya, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.